Bapak Ibu yang berbahagia, Shalom. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini untuk berbicara mengenai RUU KUHP. Pak Bernard yang saya hormati, Pak Kelvin Tuanakota yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan. Sebenarnya maksud saya datang ke sini lebih untuk mendengar dan bukan bercerita, karena memang pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam rapat terbatas tentang RUU KUHP, Presiden menginstruksikan kepada kami jajaran pemerintah untuk dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada publik, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang terpenting adalah mendengar masukan dari masyarakat. Dan pertemuan pada sore hari ini saya anggap sebagai suatu hal dalam rangka mendengar masukan dari masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, bicara mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang pertama kali diinisiasi tahun 1958, berarti sudah 64 tahun. Dan rancangan itu pertama kali masuk di DPR pada tahun 1963, berarti sudah 59 tahun. Bapak Ibu, dalam rangka menghibur diri, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dengan begitu cepat kilat bisa membuat KUHP yang baru setelah dia terlepas dari suatu penjajahan. Belanda yang menjajah kita itu, ketika dia terlepas dari Prancis, dia membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyusun KUHP baru, dengan catatan satu, Belanda adalah homogen, dua, luas wilayahnya sebesar Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga, jumlah penduduknya itu tidak seberapa. Lalu kita bandingkan dengan Indonesia, Bapak Ibu, yang luas wilayahnya 1/8 dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa, di dalam masyarakat yang multi etnis, multi religi, multi culture, sehingga memang tidak mudah untuk merumuskan suatu kitab undang-undang dalam bentuk kodifikasi yang akan memuaskan, yang akan membuat semua orang atau semua pihak senang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita mencari jalan tengah atau win-win solution atau the middle way dalam rangka merumuskan berbagai formulasi dalam RUU KUHP yang paling tidak mencari titik-titik temu dari keanekaragaman, apakah itu keanekaragaman sosial, agama, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah merupakan suatu perjalanan panjang. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ingin saya jelaskan terkait RUU KUHP ini adalah persoalan proses. Bahwa sebenarnya proses itu telah selesai pada tahun 2014-2019, itu sudah mendapatkan persetujuan tingkat pertama. Kebetulan saya secara pribadi terlibat sejak tahun 2014, jadi sudah 8 tahun. Tetapi ketika akan disahkan pada tanggal 19 September 2019, Presiden Joko Widodo menarik RUU tersebut dari DPR dengan alasan bahwa ada beberapa pasal yang masih menimbulkan perdebatan sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Yang perlu juga kami jelaskan dalam sisi proses bahwa 6.500 lebih daftar inventaris masalah yang disusun dalam RUU KUHP itu sesungguhnya mendapat masukan dari koalisi masyarakat sipil. Artinya kita tidak buta dan tidak tuli dalam menerima masukan dari masyarakat. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022, pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan sosialisasi di 12 provinsi, dan itu dimulai di Medan pada tanggal 25 Februari 2021 dan berakhir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021. Setelah sosialisasi
Tim ahli selalu melakukan pengayaan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, memberi komentar atas 14 isu krusial termasuk yang kita peroleh dari hasil sosialisasi. Dan kemudian sepanjang tahun 2022 kami melakukan penyempurnaan terhadap RUU KUHP yang itu selesai pada tanggal 4 Juli 2022 dan kami serahkan ke DPR pada tanggal 6 Juli. Bapak Ibu, pada tanggal 16 Agustus nanti DPR akan membuka masa sidang pertama yang akan berlangsung sampai dengan 4 Oktober. Jadi kurang lebih 40 hari ada masa sidang DPR. Di sini RKUHP mendapat prioritas untuk dibahas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu kami akan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa dalam perumusan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang harus ada meaningful participation atau partisipasi yang sangat berarti dari seluruh elemen masyarakat, baik berupa hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu kami akan membuka luas berbagai masukan dari masyarakat, dari elemen, dari segenap anak bangsa dalam rangka untuk memperbaiki kitab undang-undang hukum pidana. Yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan adalah persoalan substansi dari RUU KUHP itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022 ini ada 7 hal. Yang pertama itu adalah soal 14 isu krusial yang nanti akan saya uraikan satu persatu. Yang kedua, kita melakukan sinkronisasi antara penjelasan dan batang tubuh atau dengan pasal-pasal. Yang ketiga, kita menyesuaikan ancaman pidana supaya tidak terjadi disparitas pidana. Yang keempat, kita melakukan harmonisasi dengan berbagai undang-undang di luar KUHP. Kemudian yang keenam, ini terkait dengan teknik penyusunan undang-undang berdasarkan undang-undang peraturan perundang-undangan. Yang keenam, kita memasukkan delik penadahan dan kejahatan terhadap barang cetakan yang kemudian itu ada dalam draft 2015 tapi tiba-tiba dia hilang dan kami kembali memasukkan. Dan yang terakhir ini adalah persoalan typo, persoalan salah ketik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang paling menarik adalah ketika kita berbicara mengenai 14 isu krusial yang mendapat tantangan dari, bukan tantangan tetapi menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat. Misalnya Bapak Ibu, poin yang pertama adalah kita berbicara soal the living law. The living law ini adalah perihal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mengapa ini kemudian kita tuangkan di dalam RUU KUHP? Kita tahu persis bahwa ketika berbicara dalam konteks hukum pidana maupun konteks hukum perdata, itu tidak bisa terlepas bahwa hukum di Indonesia ini adalah anak kandung hukum Belanda dan merupakan cucu kandung dari hukum Perancis. Kita tidak boleh menafikan bahwa kedudukan Belanda dan kedudukan Perancis itu berada daratan di Eropa kontinental. Sementara kita ini berbentuk kepulauan yang tadi saya katakan multi etnis, multi religi, multi culture. Saya kemudian memahami Bapak Ibu mengapa sampai hukum yang hidup di dalam masyarakat ini perlu kita masukkan dalam RUU KUHP karena ketika Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indische dibawa ke Indonesia pada tahun 1915 dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018, ini mendapatkan beberapa kritik dari seorang ahli hukum pidana Belanda yang bernama Jonkers. Disinilah saya baru memahami Bapak Ibu mengapa ketika saya mengambil program doktor, salah satu pesan dari guru besar hukum pidana yang amat saya hormati dan amat saya banggakan,
Beliau baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu, Profesor J.E. Sahetapy. Beliau mengatakan kepada saya, kalau you mau mempelajari mengenai sistem hukum pidana di Indonesia, kamu cukup membaca buku yang ditulis oleh Yonkers. Buku yang ditulis oleh Yonkers itu sangat tipis bila dibandingkan dengan ahli hukum pidana Belanda lainnya, terbitan Leiden 1947. Kalau kita melihat para ahli hukum pidana Belanda menulis pengantar hukum pidana, judul dari buku itu adalah Inleiding tot the Nederlands Strafrecht, pengantar hukum pidana Belanda. Kecuali Yonkers yang menulis Inleiding tot Nederlands Indische Strafrecht. Jadi pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Artinya dia ingin berbicara mengenai hukum pidana Indonesia. Apa dikatakan oleh Yonkers bahwa ketika pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indische di wilayah jajahan Indonesia itu terkesan terlalu dipaksakan. Menurut Yonkers, hukum yang berlaku di Belanda tidak dapat diterapkan secara mutatis mutandis di Indonesia karena satu, perbedaan dari sisi geografis, kita negara kepulauan, di Belanda itu pure adalah daratan, dan yang kedua yang amat terpenting, di Belanda itu homogen, sementara kita adalah multicultural, multireligi, dan multi etnis. Oleh karena itu dia katakan pemberlakuan hukum pidana harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bapak Ibu, sebagai suatu Minderheidnota, mengapa Yonkers bisa berbicara begitu fasih mengenai hukum pidana Indonesia? Karena memang dia ditugaskan oleh pemerintah Belanda waktu itu sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Maros, Sulawesi Selatan selama 10 tahun. Jadi dia paham betul mengenai kultur hukum pidana yang ada di Indonesia. Ya, ini alasan mengapa kita memasukkan the living law di dalam pasal 2 RKUHP. Bapak Ibu jangan salah tafsir bahwa living law yang kita maksud itu, satu, perbuatan yang betul-betul terjadi itu tidak diatur sama sekali di dalam RKUHP. Yang kedua itu hanya pidana ringan. Yang ketiga, kita memanfaatkan pranata hukum adat yang masih berlaku di wilayah-wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti misalnya di wilayah Papua dan wilayah Bali. Jadi itu ada pembatasan mengenai keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena RUU KUHP ini menyangkut asas keseimbangan, Bapak Ibu yang mulia, ketika hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dipakai untuk memidana, maka sebaliknya, dengan alasan hukum yang hidup di dalam masyarakat, ini pun dipakai sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Kelebihan RUU KUHP, Bapak Ibu yang ada di dalam buku 1, kita harus paham betul bahwa pertama, pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tetapi dia bukan dominan. Dia tidak lagi sebagai hal yang utama. Pidana penjara itu sedapat mungkin Bapak Ibu itu tidak dijatuhkan. Bahkan secara expressis verbis di dalam pasal 52 atau 51 saya lupa, di situ dikatakan bahwa hakim wajib menerapkan. Jadi kalau hakim wajib menerapkan itu adalah suatu perintah. Hakim wajib menerapkan sanksi yang lebih ringan. Kalau sanksi yang lebih ringan itu apa? Lalu RKUHP itu memberi batasan. Kalau suatu kejahatan diancam tidak lebih dari 5 tahun atau maksimum 5 tahun penjara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. Hakim harus menjatuhkan pidana pengawasan. Artinya apa? Orang itu dinyatakan bersalah, tetapi kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dia ada pengawasan, disuruh wajib lapor dalam 1 minggu mungkin 2 kali, kemudian dilakukan pembinaan agar dia tidak kembali melakukan kejahatan. Kalau ancaman pidana itu Bapak Ibu tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim wajib menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi sekali lagi, pidana penjara itu
adalah last resort, yang paling terakhir digunakan apabila memang ada kondisi-kondisi tertentu. Apa kondisi-kondisi tertentu? Apabila terjadi pengulangan, jadi residif, atau terjadi yang kita sebut dengan istilah perbarengan perbuatan atau konkursus. Jadi memang pidana penjara meskipun masih dituangkan dalam RKUHP, tetapi dia bukan merupakan hal yang utama. Bapak Ibu, yang kedua yang tidak kalah menarik adalah persoalan pidana mati. Saya tahu persis pidana mati ini sudah sejak 44 tahun yang lalu dalam disertasi Profesor Said Tapi dengan judul Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Sejauh mungkin beliau memang sudah menolak pidana mati dengan berbagai argumen yang ada. Secara teoretik, Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai pidana mati, maka kita akan berhadapan dengan dua kutub yang secara diametral berbeda, yaitu paham retensionis yang ingin tetap mempertahankan pidana mati dan paham abolisionis yang ingin menghapuskan pidana mati. Secara teoretik, Bapak Ibu, ini kedua belah pihak mempunyai dasar argumen yang kuat, yang artinya memang bagi yang menyetujui pidana mati, kaum retensionis ini punya alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan pidana mati. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa salah seorang pemikir hukum yang mempertahankan pidana mati ini adalah Frederick Julius Stahl. Dia adalah seorang ahli pikir yang dia mengemukakan mengapa pidana mati itu harus tetap ada. Di sisi lain, Bapak Ibu, bahwa alasan dari abolisionis yang ingin tetap menghapuskan pidana mati juga mempunyai alasan yang rasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana pidana mati di dalam RUU KUHP ada, tapi tidak lagi merupakan pidana pokok. Dia merupakan pidana khusus. Mengapa dikatakan pidana khusus? Artinya hakim menjatuhkan pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Ketika 10 tahun itu dia berkelakuan baik, lalu kemudian dirubah pidana mati itu menjadi, Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Pak Daniel Rusmik, selamat datang. Kebetulan ketika beliau jadi Hakim MK ini, saya panitia seleksinya. Dan memang beliau kami rekomendasikan waktu itu untuk dipilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang berikut ketika kembali kepada pidana mati, tadi saya katakan dia merupakan pidana khusus, dijatuhkan secara alternatif 10 tahun jika dia berkelakuan baik, maka dirubah dari pidana mati itu menjadi pidana seumur hidup. Dan yang kedua, pidana mati itu hanya untuk beberapa kejahatan tertentu. Memang saya ingat persis Bapak Ibu, ketika RKUHP ini ditarik oleh Presiden, Bapak Presiden kemudian memanggil kami, tim ahli KUHP, untuk menjelaskan 14 isu krusial. Salah satu itu adalah pidana mati. Memang pidana mati ini menjadi concern dari negara-negara Uni Eropa yang tetap meminta untuk kita menghapus pidana mati. Sementara kalau Amerika memang tidak bisa dia endorse kita untuk menghapus pidana mati, karena di Amerika sampai detik ini masih memperlakukan pidana mati. Apa jawaban kami terhadap penjelasan tersebut? Ternyata memang Bapak Ibu, pidana mati bagi Indonesia ini bukan persoalan hukum, tapi dia merupakan persoalan politik dan persoalan religi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita melakukan survei terhadap 100 orang. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah saudara setuju dengan pidana mati? Lebih dari 80 responden menjawab setuju dengan pidana mati. Berarti boleh menggambarkan bahwa memang pidana mati itu masih disetujui. Tapi anehnya ini, dalam kuesioner itu pertanyaan terakhir,
Pertanyaannya begini, apakah saudara setuju teroris itu dijatuhi pidana mati? Ini yang celaka. Dari 80%, 80 orang lebih yang menjawab setuju dengan pidana mati, tetapi ketika pertanyaannya dirubah, apakah saudara setuju teroris dijatuhi pidana mati? Hanya tinggal 20% yang setuju teroris jatuhi pidana mati. Ini kan berarti bukan soal hukum, tapi ini soal religi di sini. Kan tidak konsisten. Kalau dia setuju dengan pidana mati, mau koruptor, mau narkoba, mau teroris, mestinya dia setuju dijatuhi pidana mati. Kalau koruptor sama jumlahnya 80 lebih menjawab setuju. Narkoba setuju, tetapi begitu pertanyaan yang terakhir, apakah saudara setuju teroris dijatuhi pidana mati? Hanya tinggal 20 orang. Jadi 60 orang ini kemana dia? Ini lalu kemudian kita mencoba mencari apa yang kita sebut dengan istilah middle way atau Indonesian way, yang merubah pidana mati itu menjadi pidana khusus, bahwa itu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan 10 tahun, kemudian itu bisa dirubah menjadi pidana sementara waktu, baik seumur hidup maupun sementara waktu 20 tahun. Bapak Ibu, isu yang ketiga yang tidak kalah menarik itu adalah persoalan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Bapak Ibu, mengapa ini tetap kita pertahankan? Tentunya ada beberapa alasan yang cukup prinsip. Yang pertama, yang ini selalu saya katakan dimanapun dan kapanpun, saya tidak habis pikir atau tidak masuk di akal sehat saya. Dalam KUHP seluruh bangsa di dunia ini, Bapak Ibu, pasti ada bab yang berjudul kejahatan yang menyerang martabat kepala negara asing. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kepala negara asing itu harkat dan martabatnya dilindungi di dalam KUHP, kok kepala negara sendiri tidak dilindungi? Ibarat kita memuji-muji tetangga tapi orang tua kita boleh kita maki. Itu bagi saya yang saya tidak pernah bisa menerima secara akal sehat. Kalau orang mengatakan bahwa penghinaan terhadap presiden itu dihapuskan saja. Itu salah satu contoh. Yang kedua, itu kita telah merubah formulasi menjadi delik aduan. Artinya apa? Ini hanya bisa diadukan oleh presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Apa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana? Kalau itu dilakukan dalam rangka kepentingan umum, maka tidak dapat dijatuhi pidana. Lalu kemudian dijelaskan apa itu kepentingan umum. Kepentingan umum itu dalam rangka menjamin kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk melakukan kritik terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden. Jadi saya tidak tahu kurang jelas apa lagi yang dimintakan oleh sekelompok masyarakat untuk pasal itu dihapus. Yang keempat, mengapa kita tetap mencantumkan pasal itu? Ini sebagai suatu bentuk pengendalian sosial. Mengapa saya katakan pengendalian sosial, Bapak Ibu? Kita tahu persis, presiden itu pasti dipilih, apalagi kalau yang terpilih sebagai presiden itu kan pasti lebih dari separuh pendukungnya di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu tidak diatur, lalu kalau orang menghina presiden, akan terjadi chaos yang dilakukan oleh para pendukungnya karena tidak ada tindakan. Tetapi kalau itu diatur di dalam RUU KUHP sebagai delik aduan, maka dengan mudah kita akan mengatakan, presiden saja yang dihina, yang diserang harkat dan martabatnya tidak protes, kok Anda protes? Itu sebagai suatu bentuk pengendalian sosial. Jadi supaya orang kemudian tidak main hakim sendiri. Jadi itu Bapak Ibu, kami tetap mempertahankan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden. Dan saya kira DPR pun tetap mempertahankan pasal itu, bahwa di kemudian hari ada masukan dari Dewan Pers bahwa pasal-pasal tersebut mengancam kebebasan pers. Berulang kali kami sudah menjelaskan bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu
dia menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan berdemokrasi, bukan kebebasan menghina. Saya kira itu kan bukan kebebasan menghina. Penghinaan di dalam hukum pidana itu jelas. Ada yang pertama yang disebut dengan istilah material belediging, artinya itu menista. Menista itu misalnya mempersamakan seseorang dengan kebun binatang. Dan yang kedua, inti dari penghinaan itu adalah laster, fitnah. Jadi kalau fitnah itu kita semua tahu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa Bapak Ibu, kita perlu memahami bersama isi KUHP di seluruh dunia ini sama. Sekali lagi, isu KUHP, substansi KUHP di seluruh dunia ini sama. Di Indonesia pembunuhan itu perbuatan pidana, di Kutub Utara pembunuhan itu juga perbuatan pidana. Di Afrika Utara pemerkosaan itu perbuatan pidana, di Australia pemerkosaan juga perbuatan pidana. Jadi isunya itu sama, substansinya sama. Hanya ada 3 kejahatan yang masing-masing negara berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah kejahatan politik. Kejahatan politik itu Bapak Ibu periksa dalam KUHP kita maupun dalam RUU KUHP yang terdiri dari 37 bab 632 pasal, tidak ada satu bab pun yang berjudul kejahatan politik, nggak ada. Ini berbeda dengan Prancis yang dia mengatur secara rinci mengenai kejahatan politik. Di kita tidak mengatur mengenai kejahatan politik, tidak ada bab mengenai kejahatan politik. Yang kedua Bapak Ibu, yang masing-masing negara berbeda itu adalah kejahatan kesusilaan. Bapak Ibu membuka KUHP Cina, dari pasal 1 sampai penjelasan pasal terakhir, tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina itu yang berjudul kejahatan terhadap kesusilaan. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah soal penghinaan. Penghinaan itu di masing-masing negara berbeda. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu, ketika bicara delik politik, bicara soal kejahatan terhadap kesusilaan, bicara soal penghinaan, jangan sekali-kali lalu kita mengatakan di Amerika begini, di Jerman begini, di Belanda begini. Kita sedang tidak menyusun kitab undang-undang hukum pidana Amerika. Kita tidak sedang menyusun kitab undang-undang hukum pidana Belanda, tapi kita sedang menyusun kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Jadi itu tidak comparable. Karena akan disesuaikan dengan kultur kondisi masyarakat. Salah satu contoh konkret kejahatan terhadap kesusilaan adalah persoalan aborsi. Aborsi di Swedia, di negara-negara Skandinavia yang zero growth pertumbuhan penduduknya, itu dibolehkan. Perbuatan yang legal menurut hukum nasional Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia. Tapi di kita kan tidak. Aborsi termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Demikian juga ketika kita berbicara mengenai penghinaan. Masing-masing negara memiliki sosial kultur yang berbeda-beda. Kita harus melihat kondisi di dalam masyarakat itu. Apakah ini bisa diatur, bisa dipidana ataukah tidak. Saya ingat Bapak Ibu ketika Presiden George Walker Bush melakukan invasi ke Irak dengan alasan untuk mencari senjata biologis. Lalu sekutu Amerika yang dekat dengan kita, Singapura dan Australia itu rame-rame mereka melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang cukup heboh itu terjadi di Australia. Di Canberra, para demonstran itu menuju kantor Perdana Menteri Australia, John Howard. Masing-masing demonstran itu membawa seekor anjing, lalu yang demonstran itu mukanya diberi topeng George Walker Bush, sementara anjing mereka itu diberi topeng John Howard. Coba kalau itu dilakukan di Indonesia, kalau tidak diserbu sama Banser. Jadi bisa membayangkan kalau mempersonifikasikan itu bagi kita adat timur itu kan sesuatu yang biadab. Jadi memang banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita menyusun KUHP.
Bapak Ibu, isu-isu yang lain, misalnya seperti kekuatan gaib. Mengapa kekuatan gaib itu kita atur? Ini kita melihat fenomena di dalam masyarakat, bahwa orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib, ini sering disalahgunakan, bisa dalam bentuk pemerasan, bisa dalam bentuk penipuan, bahkan bisa termasuk dalam pelecehan seksual. Ini yang sering terjadi. Ini mengapa alasan kemudian kita atur. Yang berikut misalnya mengenai unggas yang berkeliaran. Ini bukan pasal yang baru Bapak Ibu. Ini adalah pasal yang kita ambil dari KUHP lama. Cuman dalam KUHP lama itu ada ancaman pidana penjara. Di dalam RKUHP yang baru tidak ada ancaman pidana penjara, cukup denda. Dan ini delik material, hanya unggas yang merusak tanaman orang lain. Mengapa harus kita atur? Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat agraris. Kalau hewan piaraan itu tidak dipelihara dengan baik, dengan sepantasnya, lalu kemudian dia merusak benih tetangga di sawah dan lain sebagainya, siapa yang akan menanggung? KUHP mencoba menengarai itu, lalu kemudian ada ancaman pidana denda kepada mereka yang memiliki ternak tetapi kemudian tidak dipelihara secara layak sehingga merusak kebun milik atau tanaman milik tetangga atau orang lain. Ini alasan kemudian mengapa kita mengatur. Persoalan lain yang kemudian menimbulkan kontroversi itu juga adalah persoalan aborsi, dan Bapak Ibu itu kita sudah mengatur dengan memperhatikan masukan dari masyarakat bahwa kejahatan terhadap nyawa itu sekarang di judul babnya itu menjadi kejahatan terhadap nyawa dan janin. Itu kita memberi ukuran 12 minggu. Apa alasan kita 12 minggu? Karena di dalam bayangan kita 12 minggu itu Tuhan sudah meniupkan ruh ke dalam janin itu, sehingga kalau digugurkan maka dia melakukan pembunuhan terhadap kehidupan. Itu sudah kita lakukan reformulasi. Bapak Ibu, hal lain yang juga menjadi perdebatan ini adalah persoalan kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya menyangkut perzinahan, kohabitasi dan perbuatan cabul. Memang untuk perbuatan cabul ini Bapak Ibu kita agak rumit karena harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada tanggal 12 April 2022. Jadi kita melakukan reformulasi untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang TPKS. Tetapi persoalan perzinahan, saya kira persoalan perzinahan ini khusus untuk perzinahan ini tidak begitu berbeda dengan ada yang terdapat dalam pasal 284 KUHP, bahwa hanya boleh diadukan oleh suami atau istri. Sekali lagi, dalam pasal 284 KUHP itu yang boleh mengadu perzinahan itu hanya suami atau istri. Ini kita adopsi. Tetapi yang tidak kita adopsi, sekali lagi Bapak Ibu, yang tidak kita adopsi dari pasal 284 KUHP yang lama, yang kita rubah dalam RUU KUHP sekarang ini, bahwa ada dua hal. Yang satu, perzinahan itu tidak perlu diikuti dengan gugatan perceraian. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ini yang sering luput. Kalau kita membaca pasal 284 KUHP yang ada Bapak Ibu, itu hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Kalau itu kita adopsi Bapak Ibu, hanya mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata, maka saya pastikan laki-laki yang beragama Islam tidak akan bisa terkena pasal itu. Apa isi pasal 27 KUH Perdata? Jadi pasal perzinahan dalam KUHP yang lama Bapak Ibu itu harus disadari betul bahwa itu dikonstruksikan dalam etika Katolik. Apa isi pasal 27 KUH Perdata? Dalam satu waktu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.
Jadi kalau ada seorang laki-laki muslim di pengadilan lalu kemudian dia mengatakan saya tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata, selesai. Itu sebabnya kita tidak memuat pasal 27 KUH Perdata itu dalam RUKUHP yang baru itu, supaya tidak diskriminatif. Itu alasan mengapa kita hanya merubah formulasi bahwa tetap A. Yang saya tahu persis bahwa yang menimbulkan perdebatan adalah persoalan kohabitasi. Bahwa kalau persoalan kohabitasi atau hidup bersama ini memang dia tetap merupakan delik aduan Bapak Ibu, dan itu hanya bisa diadukan oleh anak atau orang tua. Ini semata-mata Bapak Ibu kita muat dalam RUKUHP jika dan hanya jika untuk menghormati lembaga perkawinan. Kalau ditanya alasan pembentuk undang-undang, itulah alasan kita untuk menghormati lembaga perkawinan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang juga menjadi pasal 14 isu krusial yang sudah kita take out, kita keluarkan dari RKUHP. Yang pertama adalah soal advokat curang. Ini sudah kita tarik berdasarkan masukan dari organisasi advokat. Satu, alasannya ini bersifat diskriminasi, karena yang bisa berbuat curang di dalam pengadilan itu tidak hanya advokat, bisa hakim, bisa jaksa, bisa juga panitra. Dan yang kedua, memang itu merupakan materi muatan dari undang-undang advokat. Yang terakhir adalah mengenai yang juga kita take out, kita tarik adalah pasal dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek tanpa izin. Mengapa kita take out, mengapa kita tarik Bapak Ibu? Karena ini sudah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang paling terakhir yang tadi saya secara pribadi dititipi oleh Pak Ketua, ini adalah pasal soal penodaan agama. Jadi ketika ini menimbulkan kontroversi Bapak Ibu, terus terang bahwa rumusan pasal tentang penodaan agama sekarang yang ada di dalam RKUHP itu bukan versi pemerintah, itu bukan versi DPR, itu adalah versi dari teman-teman lembaga studi kebebasan beragama. Itu kita melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan tentunya kita berharap kalau ada masukan yang membatasi, karena saya paham betul mengenai kebebasan beragama ini, pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi. Ada beberapa kasus yang yang paling menyedihkan itu di Medan, saya tahu persis kasus itu di Medan. Jadi ada seorang ibu yang sebetulnya dia hanya menegur karena toa masjid itu terlalu keras, tapi kemudian dimasukkan ke dalam pasal mengenai penodaan beragama. Jadi memang ini perlu mendapat perhatian kita bersama, dan kami masukkan ke dalam rancangan KUHP itu adalah usul dari teman-teman yang melakukan studi terhadap kebebasan beragama, dan kita sedapat mungkin merujuk juga kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal tentang penodaan beragama ini memang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tahun 2010, saya ingat persis, karena waktu itu saya diminta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai ahli waktu itu, bukan ahli dari pemohon, bukan juga ahli dari pemerintah maupun DPR, tetapi ahli yang ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi. Yang saya katakan bahwa memang betul, pertama pasal ini masih dibutuhkan, tetapi yang kedua ini tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk kriminalisasi, tetapi betul-betul harus dirumuskan secara tegas, secara tepat, sehingga dia tidak multi tafsir. Penutup keterangan saya waktu itu di Mahkamah Konstitusi, saya mengatakan bahwa pasal ini sebetulnya tadinya tidak ada dalam Wetboek van Strafrecht, tidak ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, tidak ada. Tapi pada tahun 1984, Tweede Kamer di negeri Belanda itu menambahkan ketentuan pasal 137A sampai dengan 137F
tentang penodaan agama. Tetapi harus dilihat raison d'être. Harus dilihat sejarah mengapa Tweede Kamer di negeri Belanda menambah pasal tentang penodaan agama. Itu adalah usulan dari Partai Kristen Demokrat yang menguasai Tweede Kamer atau parlemen di Belanda. Bapak Ibu tahu apa alasan Belanda mengatur itu pada tahun 1984 sehingga dia mensisipkan dalam pasal 147A sampai F terkait dengan penodaan agama. Pasal itu diadakan semata-mata untuk melindungi kelompok minoritas. Ini yang dalam penegakan hukum kita dibalik. Bapak Ibu tentunya mengerti apa yang saya maksudkan. Sejarahnya di Belanda itu dimasukkan untuk melindungi golongan minoritas supaya mereka bebas untuk beragama. Ini yang dalam praktek penegakan hukum dibalik. Sering terjadi kriminalisasi terhadap golongan minoritas. Jadi yang harus di brainwash, yang harus diperbaiki itu adalah aparat penegak hukumnya. Tetapi di sisi lain norma pun menentukan sehingga tidak ada multitafsir, maka norma mengenai penodaan agama itu disusun berdasarkan prinsip lex serta, bahwa hukum itu harus jelas, lex scripta, hukum itu harus tertulis, dan lex stricta, dia harus ditulis secara ketat sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan interpretasi. Bapak Ibu, yang paling terakhir yang ingin selalu saya katakan kepada kita semua, bahwa norma di dalam RUU KUHP yang kami susun, kami mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada. Kami mencoba mempertimbangkan berbagai aspek. Kami mencoba mendengarkan berbagai masukan, berbagai suara dari elemen masyarakat. Terkadang memang dari sisi pembuat akan menganggap itu sudah baik, akan menganggap itu sudah sempurna. Dalam konteks inilah kami perlu melakukan dialog publik, kami perlu melakukan sosialisasi, karena terkadang sesuatu yang kita buat itu kita sudah menganggap sudah bagus lah. Tetapi ketika orang lain di luar kita membacanya, akan lebih jeli, akan lebih teliti, akan lebih akurat untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada RUU KUHP. Dan dengan senang hati, Bapak Ibu, kami terbuka untuk menerima masukan, untuk menerima kritik terhadap berbagai rancangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya kira Bapak Ibu itu yang ingin saya sampaikan, dan berikanlah saya waktu untuk lebih banyak mendengar dalam sisa waktu 1,5 jam ke depan ini, dan bukan malah saya yang berbicara, tetapi silahkan Bapak Ibu memberikan masukan. Dan saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya ketika dihubungi oleh Pak Kelvin dan Pak Bernard sampai menyempatkan diri ke kantor saya kemarin pada hari Senin. Saya terima kasih dan merasa terhormat karena membantu kami pemerintah untuk menyerap aspirasi publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.